Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah pilu yang terasa seperti tidak mungkin terjadi, namun benar-benar dialami oleh seorang TKI Indonesia di negeri orang. Bayangkan, ia dipaksa menikah dengan seorang wanita bule, seorang pengemis yang hidupnya serba kekurangan. Semua orang mengira hidup lelaki ini akan hancur setelah pernikahan itu. Namun tidak ada yang menduga, hanya 3 hari setelah akad, semua rahasia terbongkar, dan kebenaran yang muncul mengejutkan seluruh desa tempat ia bekerja. Sebelum kita mulai kisah lengkapnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita menginspirasi berikutnya, dan coba tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana. Siapa tahu di antara komentar itu ada yang akan jadi awal dari kisah nyata baru yang bisa kita angkat di channel ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Nonton sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Welcome to Montesa Channel. Malam itu dingin menusuk tulang, hujan sore tadi meninggalkan genangan di jalan-jalan sempit kota, membuat lampu jalan memantul dengan cahaya yang redup dan bergetar. Irsan, seorang pria Indonesia berusia 30 tahun, berjalan pelan di gang sempit menuju kontrakannya. Tubuhnya tegap, tapi raut wajahnya lelah. Setelah seharian bekerja, ia masih menyempatkan diri untuk membawa sekantong makanan dari warung kecil dekat tempat kerjanya. Di sudut jalan, matanya menangkap sosok seorang wanita. Rambut pirang yang kusut menutupi sebagian wajahnya, pakaian kumal menempel di tubuhnya yang kurus, dan perutnya tampak membesar. Ia duduk di trotoar, menggigil kedinginan, tampak kehilangan harapan. Irsan menunduk, menatapnya sebentar. "Hai, apa kamu baik-baik saja?" Suaranya lembut, penuh perhatian. Wanita itu menatapnya dengan mata yang sembab, bibirnya gemetar. Aku lapar. Sudah beberapa hari aku tidak makan." Irsan membuka tasnya dan menyerahkan sekantong makanan. "Ambil ini, semoga bisa membantu sedikit." Tangan wanita itu gemetar saat menerima makanan itu. Terima kasih banyak." Suaranya lemah, tapi penuh haru. Irsan tersenyum, "Tidak apa-apa, aku cuma ingin menolong. Kamu perlu tempat berteduh atau bantuan lain?" Wanita itu menggeleng, Aku sudah terbiasa sendiri. Tapi, terima kasih, kamu sangat baik." Irsan menghela napas panjang, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari wanita ini. Ada kesedihan yang begitu dalam, tapi juga ada sesuatu yang membuatnya ingin melindungi. "Kalau kamu butuh apa-apa, jangan ragu bilang, aku hanya ingin membantu." Mereka duduk sebentar di pinggir jalan, saling menatap dalam keheningan malam. Suasana sepi hanya diisi suara tetesan air dari atap yang bocor, dan suara kendaraan yang lewat jauh di jalan utama. Irsan merasa malam itu seperti menyimpan rahasia, sebuah pertemuan yang seharusnya sederhana, tapi entah kenapa terasa begitu berat. Tiba-tiba, dari ujung gang terdengar suara langkah cepat, lampu patroli polisi menyala, menyoroti bayangan mereka. Wanita itu mendadak bangkit dan berteriak, suaranya panik dan keras, Tolong, lelaki ini, dia menyerangku." Irsan terkejut dan mundur selangkah. "Apa maksudmu? Aku hanya memberimu makanan, aku tidak menyentuhmu." Namun teriakan itu menarik perhatian polisi. Petugas itu berlari mendekat, wajahnya tegang dan waspada. Irsan kebingungan. "Hei, dengar, aku tidak bermaksud jahat, aku cuma ingin menolongmu." Wanita itu tetap menangis, matanya menatap Irsan dengan campuran ketakutan dan kesedihan yang sulit dimengerti. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma hujan yang basah, dan langkah-langkah polisi semakin dekat. Irsan menunduk, menatap sekantong makanan di tangannya. Ia merasa bingung dan ketakutan, kenapa perbuatan baiknya bisa berubah menjadi bencana hanya dalam hitungan menit. Malam yang awalnya tenang, sekarang berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Ia hanya bisa berharap, semoga semua ini bisa dijelaskan, tapi hatinya sudah mulai merasa berat dengan rasa cemas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Polisi itu mendekat dengan langkah cepat. Sorot lampu senter menyorot wajah Irsan dan wanita itu. Irsan mengangkat tangan, mencoba menenangkan situasi. "Tolong, dengar aku dulu. Aku tidak melakukan apa-apa, aku cuma memberimu makanan." Suaranya terdengar panik tapi tetap tegas. Wanita itu terisak, menundukkan kepala, lalu menatap polisi dengan mata yang seolah memohon keadilan. Dia telah menghamiliku, dan tidak mau bertanggung jawab. Tolong tangkap dia." Irsan terkejut. "Apa?
tidak benar. Aku baru saja bertemu denganmu. Aku tidak melakukan itu. Polisi itu menatap Irsan dengan serius, kemudian menoleh pada wanita itu. Kamu yakin dengan apa yang kamu katakan? Wanita itu mengangguk cepat, air matanya menetes. Aku sungguh-sungguh. Dia tidak mau bertanggung jawab. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Irsan mengangkat tangan, menundukkan kepala sedikit, merasa panik dan tidak percaya dengan situasi ini. Ini tidak masuk akal. Aku tidak kenal dia sebelumnya, aku cuma ingin membantu, hanya itu. Polisi itu menatap keduanya dengan tajam. Kalau begitu, kita harus ke kantor polisi untuk membuat laporan dan klarifikasi. Ikuti saya. Irsan menelan ludah, dadanya berdebar kencang. Ia merasa seluruh malamnya berubah menjadi mimpi buruk yang tidak bisa ia hindari. Tapi, aku tidak bersalah, aku cuma membantu. Kenapa ini terjadi? Wanita itu menatapnya sebentar, lalu menunduk lagi, air mata terus mengalir. Irsan merasa bingung, bagaimana mungkin seseorang yang baru ia temui bisa menuduhnya hal yang begitu besar, dan mengapa polisi begitu cepat percaya. Di perjalanan menuju kantor polisi, Irsan mencoba berbicara lagi. Tolong dengarkan aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin menolongmu. Aku tidak tahu mengapa kamu harus melakukan ini. Wanita itu tetap diam, suaranya hanya terdengar lirih. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus bertahan, ini satu-satunya cara. Hati Irsan terasa hancur. Ia tidak bisa membantah lebih banyak, karena setiap kata yang ia ucapkan seolah tidak didengar. Malam itu, langkahnya berat, dan ketakutan mulai menelan setiap harapan yang ia miliki. Ia tahu, apapun yang terjadi di kantor polisi nanti, hidupnya akan berubah selamanya. Ketika pintu kantor polisi terbuka, lampu putih menyilaukan wajahnya, dan aroma antiseptik memenuhi hidungnya. Irsan sadar, malam ini bukan sekadar kesalahpahaman, ini adalah awal dari ujian hidup yang lebih besar, yang mungkin akan menentukan seluruh masa depannya. Setelah tiba di kantor polisi, Irsan dan wanita itu dibawa masuk ke ruang pemeriksaan yang sempit dan dingin. Lampu neon menggantung di atas kepala, memberikan cahaya putih yang tajam, membuat setiap bayangan tampak lebih panjang dan menyeramkan. Irsan duduk di kursi kayu, tangannya gemetar, jantungnya berdebar tak karuan. Ia menatap wanita itu, yang duduk di seberangnya, wajahnya tampak tenang meski air mata masih mengalir di pipinya. Polisi yang memeriksa mereka menatap Irsan dengan tajam. Kamu kenal dengan wanita ini? Irsan menggeleng cepat. Tidak, aku baru bertemu dengannya tadi malam di jalan. Aku cuma memberinya makanan karena ia kelaparan. Aku tidak pernah menyentuhnya dengan cara apapun. Wanita itu menatapnya seolah menilai kebenaran kata-katanya, lalu dengan suara lirih tapi meyakinkan berkata, itu tidak benar. Dia yang menghamiliku. Tapi dia menolak bertanggung jawab. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Irsan merasa darahnya hampir membeku. Setiap kata yang keluar dari mulut wanita itu terdengar begitu meyakinkan, dan polisi menatapnya seolah ia adalah penjahat yang mencoba berdusta. Tidak, itu salah. Aku bersumpah, aku tidak melakukan itu. Aku tidak tahu kenapa ia menuduhku, ucap Irsan dengan putus asa. Polisi itu menghela napas panjang. Kalau ini benar, dan kamu menyangkalnya, hukumannya bisa berat, tapi ada satu cara untuk menghindari masalah lebih besar, dan itu satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh sekarang. Irsan menatap polisi dengan bingung dan takut. Apa maksudnya? Jalan apa? Polisi itu menatap wanita itu sebentar, lalu kembali menatap Irsan. Kamu harus menikahinya? Dengan menikahi wanita ini, kamu bertanggung jawab atasnya? Jika tidak, kita tidak bisa menjamin kamu akan keluar dari sini tanpa masalah hukum. Irsan tersentak. Menikahinya, tapi aku tidak mengenalnya, aku tidak pernah, ini tidak masuk akal. Wanita itu menunduk, lalu menatap Irsan dengan mata yang tampak memohon. Aku tidak punya pilihan lain. Kalau aku tidak menikahinya, aku bisa kehilangan segalanya, dan aku hanya ingin bertahan. Irsan menelan ludah, dada terasa sesak. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak mungkin dihindari. Polisi menambahkan, kalau kamu menolak, proses hukum bisa berlanjut dan ini akan berakhir di pengadilan. Kamu bisa dipenjara atau didenda berat. Semua ini bisa dihindari jika kalian menikah. Itu satu-satunya jalan. Irsan menunduk, pikirannya berputar. Ia tahu ia tidak bersalah,
Tapi bukti yang ada dan kepiawaian wanita itu membuatnya tak berdaya. Setiap kali ia membuka mulut untuk membela diri, polisi menatapnya tajam dan wanita itu tetap meyakinkan. Ia sadar, jika ia menolak, hidupnya bisa hancur. Akhirnya, dengan hati berat dan rasa pasrah yang mendalam, Irsan mengangguk. Baik, kalau itu satu-satunya cara, aku setuju menikahinya. Tapi aku ingin semuanya jelas setelah ini. Wanita itu menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis, seperti menangis dalam diam. Terima kasih banyak. Malapetaka yang dimulai dari niat baik Irsan, dari sekantong makanan yang ia berikan, kini telah membawanya ke satu keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, di kantor polisi yang dingin dan terang, dua orang yang nyatanya baru saling mengenal harus bersatu dalam ikatan yang dipaksakan oleh keadaan. Beberapa hari setelah pernikahan yang dipaksakan itu, Irsan membawa wanita itu ke rumah kontrakannya yang sederhana. Rumah itu hanya terdiri dari satu kamar, dapur kecil, dan ruang tamu seadanya. Lampu temaram menyala, menyoroti perabotan yang seadanya dan lantai yang berderit setiap kali diinjak. Irsan menatap wanita itu, hatinya campur aduk antara bingung, marah, dan rasa tanggung jawab. Malam ini, kamu akan tinggal di sini, katanya pelan, berusaha terdengar tegas tapi tetap hangat. Aku akan memberimu makan dan tempat tidur yang layak. Tapi kamu harus mengerti, aku tidak tahu apa-apa tentang situasimu yang sebenarnya. Wanita itu mengangguk, menatap sekeliling rumah dengan mata yang tampak lega sekaligus sedih. Terima kasih, aku benar-benar tidak ingin menyusahkanmu. Irsan menaruh sekantong belanjaan di meja. Ini untuk beberapa hari ke depan. Aku akan memastikan kamu nyaman sebisa mungkin, tapi kita harus saling jujur. Aku ingin tahu semuanya, tapi tidak sekaligus. Kita harus pelan-pelan. Malam pertama berlalu dalam keheningan yang canggung. Mereka makan bersama seadanya, berbicara sedikit, dan kemudian duduk di ruang tamu. Suara angin malam menembus jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma hujan yang masih basah. Malam kedua, Irsan mulai terbiasa dengan kehadiran wanita itu. Ia menyediakan makanan hangat, menyiapkan selimut, dan memastikan wanita itu merasa aman, namun hatinya tetap dipenuhi pertanyaan dan rasa bingung. Mengapa semua ini terjadi padanya? Mengapa kebaikan sekecil itu bisa berubah menjadi situasi yang begitu rumit? Pada malam ketiga, suasana berubah. Wanita itu duduk di sudut kamar, wajahnya tampak muram. Irsan, yang duduk di kursi di seberangnya, merasa ada sesuatu yang ingin ia ungkapkan. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Tanya Irsan pelan, mencoba terdengar tenang. Aku hanya ingin mengerti. Kita sudah menikah, tapi aku masih merasa seperti masuk ke dalam sesuatu yang tidak aku mengerti sepenuhnya. Wanita itu menunduk, menahan air mata. Irsan, aku harus jujur padamu. Aku sengaja memilihmu. Aku tahu ini aneh. Tapi aku melihatmu sebagai pria baik. Kamu menolongku, meski aku hanya seorang pengemis, dan aku tidak ingin kembali ke kehidupan lamaku. Irsan terdiam, jantungnya berdebar lebih cepat. Kamu, sengaja? Wanita itu mengangguk, menundukkan kepala. Ya, aku butuh seseorang yang benar-benar peduli, dan aku melihat itu padamu. Aku memaksakan ini karena aku takut sendirian. Irsan hanya bisa menatapnya, bingung tapi juga merasakan sesuatu yang hangat di hatinya. Ia tetap bertanggung jawab, menyediakan segala yang ia bisa. Walau hatinya tidak sepenuhnya menerima, ia tahu ia tidak bisa meninggalkan wanita ini. Ia tetap berjanji untuk merawat dan menafkainya. Malam itu, keheningan kontrakan kecil itu terasa berbeda. Tidak lagi hanya sepi dan canggung. Tapi ada rasa harap yang samar, sebuah awal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, dan di malam ketiga itulah, segalanya mulai berubah. Semua rahasia, semua kebenaran, dan semua rencana hidup mereka akan segera terbongkar. Malam itu, kontrakan kecil terasa lebih hangat daripada sebelumnya, meski lampu temaram masih menyorot sudut-sudut ruangan yang sederhana. Irsan duduk di kursi kayu, menatap wanita itu yang duduk di lantai, perlahan menarik selimut di tubuhnya. Ada ketenangan yang aneh, tapi hatinya tetap dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Tanya Irsan akhirnya, suaranya pelan tapi tegas. Aku merasa, aku masih tidak mengerti, kenapa semua ini terjadi padaku, kenapa kamu menuduhku, dan kenapa kita harus menikah seperti ini. Wanita itu menunduk, menatap lantai.
suara napasnya terdengar berat, seolah menimbang setiap kata yang akan diucapkan. "Irsan, aku harus jujur padamu. Aku bukan hanya seorang pengemis. Aku kaya raya. Aku kehilangan segalanya beberapa tahun lalu." Irsan menatapnya, tak bisa berkata apa-apa. Kata-katanya terdengar seperti mimpi yang sulit dipercaya. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan, matanya berkaca-kaca. "Aku dulu memiliki kekayaan, hidup nyaman, tapi aku dihamili pacarku. Dia selingkuh, dan kemudian dia meninggal dalam kecelakaan. Aku hancur. Hidupku terasa tidak ada artinya. Aku tidak ingin kembali ke dunia yang kejam itu. Jadi aku memilih hidup di jalanan, menjadi pengemis." Irsan terdiam, jantungnya berdetak kencang. Segala tuduhan, air mata, dan kepanikan yang terjadi beberapa hari terakhir kini mulai menemukan konteksnya. Ia merasa lega sekaligus semakin bingung. Aku melihatmu malam itu. Kau menolongku meski aku hanya seorang pengemis. Kau tidak menatapku dengan kebencian. Kau tidak menilai aku. Dan itu membuatku ingin bertahan. Aku ingin memulai hidup baru. Aku memaksamu menikahiku, karena aku ingin seseorang yang baik tetap berada di sisiku, dan aku melihat itu padamu. Wanita itu mengaku dengan suara lirih. Irsan menunduk, memikirkan semua yang terjadi. Mulai dari niat baik memberinya makanan, tuduhan palsu, malam-malam penuh ketegangan, hingga tanggung jawab yang ia pikul sekarang. Hatinya campur aduk, tapi ada rasa hangat yang samar. Aku tidak tahu harus berkata apa, ucap Irsan akhirnya. Aku hanya bisa berusaha menjadi yang terbaik. Aku akan tetap bertanggung jawab, merawatmu, menafkahi, meski aku tidak pernah menyangka semua ini akan terjadi. Wanita itu tersenyum tipis, air mata masih mengalir. "Terima kasih, Irsan. Aku ingin kita mulai hidup baru bersama, benar-benar dari awal. Aku tidak ingin menyakiti siapapun lagi, terutama kamu." Beberapa minggu kemudian, kehidupan mereka berubah drastis. Wanita itu kembali mengurus kekayaannya yang sempat hilang, membuka kembali semua aset dan bisnis lamanya. Irsan, yang awalnya hidup sederhana, kini ikut merasakan kemakmuran yang tak pernah ia bayangkan. Tapi ia tetap sederhana, tetap rendah hati, dan tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami yang baik. Mereka hidup bersama, bukan lagi karena paksaan, tapi karena saling percaya dan menghargai. Irsan tetap menjadi pria yang baik hati, yang memberinya pertolongan pertama di jalanan, dan kini hidup mereka dipenuhi harapan, cinta, dan rasa syukur. Malam itu, ketika lampu temaram menyala dan angin malam menembus jendela kontrakan, Irsan menatap wanita itu, tersenyum, dan berkata pelan, "Sepertinya, sekantong makanan kecil yang kuberikan malam itu, ternyata membawa kita pada kehidupan yang baru, yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya." Dan wanita itu hanya tersenyum, memeluknya, merasa aman dan dihargai untuk pertama kalinya sejak lama. Malam itu menjadi simbol awal kehidupan baru dari kesalahpahaman, air mata, dan rahasia, kini menjadi cinta, tanggung jawab, dan kebahagiaan yang tak ternilai.